Selamat sore sahabat-sahabat Rumah Hijau Net dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Andito, Urban Farmer dan Motif Farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur. Apa kabar sahabat semua? Kabarnya di sore hari ini semoga semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan berbahagia. Dan andai kata ada sahabat-sahabat yang menonton video ini mungkin sedang dalam proses pemulihan, sedang isolasi mandiri, sedang berjuang untuk bisa melewati COVID yang sedang melanda di tubuhnya, semoga diberikan kemudahan dan kesehatan. Siapa tahu video-video dari Rumah Hijau termasuk ngobrol-ngobrol kita di ngobrol sore ini bisa membuat teman-teman menjadi lebih baik lagi imunnya, tingkat imunitasnya meningkat dengan lebih baik, dan kemudian teman-teman bisa kembali berkegiatan, beraktivitas, dan menjalankan apa yang menjadi aktivitas sahabat semua. Ya, sahabat semua, serta dulu. Ya, sahabat semua. Wih, sudah ada Kak Novia Deni. Selamat sore Kak Novia, bagaimana kabarnya? Kalau di Jakarta Timur hujan nih Kak. Hujan, tadinya saya pengen latar live-nya itu agak di tengah-tengah, ternyata hujannya masih turun dan kayaknya kita jadi ngobrolnya ditemani dengan rintik hujan dan katakanlah bunyi angin dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan tidak mengurangi keseruan isi dari yang mau kita bicarakan. Jadi di sore hari ini saya mau membicarakan tentang sebuah program sebetulnya sih bukan program baru dari Rumah Hijau ya. Jadi saya itu sebenarnya sudah sejak pandemi kemarin, itu tahun lalu saya mengadakan sebuah kegiatan pelatihan, yaitu pelatihan composting online. Pelatihan composting online ini adalah sebuah kegiatan untuk teman-teman yang ingin dibantu proses melakukan composting di rumahnya masing-masing dengan cara melalui grup, melalui WhatsApp, melalui Japri. Saya ada 8 langkah yang kemudian saya minta teman-teman untuk menjalankannya, tugasnya day by day, dan kalau berhasil lewat ya yuk kita jalani, kita selesaikan. Dan kemudian kalau misalnya ternyata memang belum berhasil ya sudah, berarti memang belum cukup kuat niatnya untuk melakukan composting. Dan senang banget di dalam proses composting online itu sudah banyak teman-teman yang berhasil melakukan proses composting di rumahnya. Ya, jumlahnya sih senang sih. Kemarin saya lihat data saya ada sekitar 19 orang. Nah, 19 orang yang berhasil melakukan composting di rumahnya. Tapi saya nggak tahu nih apakah sampai hari ini teman-teman masih melakukan composting atau tidak, ya itu sudah keputusannya masing-masing. Nah, sahabat semua, tiba-tiba kemudian saya terlintas sebuah ide untuk bagaimana caranya supaya membuat pelatihan composting ini menjadi lebih interaktif lagi, lebih seru lagi, yaitu dengan cara apa? Dengan cara melakukannya bersama-sama. Jadi kalau pelatihan composting online itu one by one atau one on one, saya menjadi mentornya, kemudian teman-teman yang mendaftar sebagai pesertanya. Tapi kalau di dalam pelatihan composting online yang program ini, program belajar composting bersama Rumah Hijau, kita ada grup WhatsApp. Jadi kita ada grup WhatsApp bersama di mana teman-teman yang mendaftar itu masuk ke dalamnya dan kemudian kita belajar bareng di situ. Nah, kebetulan hari ini saya baru buka, jadi ini masih batch pertama, dan bersyukur ada sekitar 11 orang yang bergabung. Jadi sekarang sudah mulai di keluar pertama. Jadi di keluar pertama ini kemudian saya sudah men-sharekan materinya gitu. Nah, di dalam program pelatihan bersama ini juga tidak hanya katakanlah kalau di one on one itu saya betul-betul langsung materi feedback, tapi kalau di sini nanti kan modelnya keluar melalui interaksi. Nanti setelah semua langkahnya selesai, nanti saya akan adakan Zoom meeting gitu ya. Jadi kita bikin full Zoom untuk kemudian ngobrol-ngobrol lebih intens lagi, lebih santai lagi mengenai bagaimana proses yang sudah dijalankan. Apakah ada yang mau ditanyakan, adakah hal-hal yang mungkin menantang yang kemudian bisa kita carikan solusinya sama-sama. Karena walaupun saya sudah 6 tahun, jalan 6 tahun melakukan composting, bukan berarti saya tidak ada tantangan, ada aja tantangannya. Justru sebetulnya proses belajar composting online bersama Rumah Hijau ini adalah salah satu cara supaya teman-teman yang memang mau melakukan composting itu kita buatkan komunitasnya, kita buatkan teman-temannya, teman-teman seperjalanan yang siapa tahu bisa berjalan lebih panjang. Ya kan ada kutipan ya, kalau kita mau cepat ya lari aja sendirian gitu, jalan aja sendirian. Tapi kalau kita mau berjalan jauh, nah kita perlu cari temennya nih gitu.
jalannya sama-sama. Nah, saya melihat sepertinya iya ya, kayaknya kalau dalam hal composting ini kita buatkan sebuah program sehingga teman-teman yang memang mau melakukan proses composting, yang sudah mulai gelisah gitu ya melihat tumpukan sampah di sekitar kita, yang kemudian tergerak, aku ingin deh ini sampah organik, sampah rumah tanggaku ini gimana caranya supaya nggak kecampur, terus setelah dipilah ini diapain nih. Nah, itu buat teman-teman yang memang ingin belajar mengenai composting yang secara online, dan kemudian saya buatkan komunitasnya, kita belajar sama-sama sih. Bener deh teman-teman, saya tidak memposisikan diri sebagai yang paling tahu, enggak, ilmu seputar composting ini pun terus berkembang, terus bertumbuh gitu ya. Dan kemudian saya juga sangat banyak belajar, diantaranya dari mentor saya, ada Mbak Wildayanti, kemudian ada teman-teman di Depok Perkebun, itu banyak sekali sahabat-sahabat yang kemudian melakukan proses composting di rumahnya. Jadi saya senang banget ketika kemudian proses ini bisa kita saling memberikan energi positif dan semangat untuk melakukan composting di rumah kita masing-masing. Setidaknya dengan kita mulai melakukan pemilahan dan pengolahan sampah rumah tangga, mudah-mudahan ya teman-teman ya, harapan saya sih semakin banyak sisa bahan organik yang bisa diolah, sehingga semakin sedikit tumpukan sampah yang terjadi di TPS dan TPA sekitar kita. Saya mau tanya buat teman-teman yang sudah hadir, saya sapa dulu ya. Nih, setelah Kak Novi, tadi ada Kak Tariza, Kak Dila, ada Kak Mita. Gimana Kak Mita kabarnya? Ada Kak Unik Riva dan ada Kak Ari Suganda 7. Iya, saya mau tanya buat teman-teman, boleh dituliskan di kolom komentar atau mungkin di kolom komen ya kalau kemudian menontonnya di IG TV atau mau di channel YouTube. Apakah teman-teman merasakan hal yang sama ketika kita melewati TPS atau TPA, selalu ada aroma yang kok agak enak ya gitu. Apalagi di rumah saya ini, karena sebetulnya jaraknya sih agak jauh ya, mungkin sekitar 200-300 meter dari tempat saya, dan itu pun ada jalan berkelok-kelok. Tapi kalau ada suatu masa nih abis hujan kayak gini nih, biasanya besok pagi atau 2 harinya itu ada aroma sampah yang kemudian sampai ke rumah saya gitu. Wah, ini saya pasti sudah membayangkan ini pasti dari TPS yang di sono deh. Atau kemudian misalkan saya dulu pernah pasang instalasi hidroponik di daerah kota wisata Cibubur. Itu kebetulan memang kota wisata Cibubur itu nggak berjauhan dari TPA Bantar Gebang gitu. Dan pada suatu pagi, karena saya waktu itu lagi ada program pemasangan instalasi di sana, hampir sekitar 20-an hari gitu ya, karena saya ngerjakan semuanya sendirian. Suatu hari saya pagi-pagi ke sana, baunya nyampe sini ya. Bau si TPA-nya itu. Iya ya, ternyata memang apa yang membuat sampah kita bau itu karena sampah organiknya kecampur teman-teman semua. Nah, saya mengajak teman-teman yang katakanlah yang hadir di katakanlah di live sore hari ini, ataupun yang menonton tayangan ulangnya atau mendengarkan audionya melalui Spotify ataupun Anchor FM. Kalau teman-teman merasa tergerak ingin melakukan proses composting, atau teman-teman ingin menyuburkan kembali tanah-tanah di rumahnya, ingin memanfaatkan lahan terbatasnya, atau teman-teman ingin tidak hanya menjadi seseorang yang katakanlah marah-marah atau kemudian mengutuk kegelapan gitu, maksudnya mengutuk sampah nih, sembarangan banget sih orang buang sampah ya, kita informasi aja, kita udah melakukan hal itu belum? Karena di era sekarang mungkin kata buanglah sampah pada tempatnya sudah tidak relevan lagi, tetapi sudah menjadi buanglah sampah atau pilahlah sampah sesuai dengan jenisnya. Jadi sudah bukan tempatnya lagi, karena kalau tempatnya itu sudah lewat kita fasenya, tetapi kita perlu melakukan pembuangan sampah, pemilihan sampah sesuai dengan jenisnya. Minimal 2 deh teman-teman, yaitu yang organik dan yang organik dan yang anorganik. Nah, begitu teman-teman sudah melakukan itu, maka sahabat semua bayangkan 40% atau hampir separuhnya dari tumpukan sampah yang kita lihat di TPS, di TPA itu pasti akan berkurang. Karena apa? Semuanya kering. Kalau kering itu bahkan plastik kresek sekalipun ada yang ambil, apalagi kardus, apalagi kertas, apalagi logam, apalagi kayu, apalagi besi dan sebagainya. Itu semua ada yang ambil dan bisa diolah untuk menjadi bahan-bahan yang bermanfaat kembali, dengan catatan sudah dipilah gitu. Nah, menurut saya berdasarkan pengalaman saya melakukan proses composting, yang paling menantang adalah memang
hampir di semua hal sih, mau homeschooling kah, mau bisnis kah, mau menjaga keutuhan rumah tangga, relationship, katakanlah mau menjalin bonding yang rekat dengan anak segala macam. Kuncinya memang ada di konsistensi. Saya ngomong ini sebetulnya jarinya nunjuk ke saya nih. Di konsistensi. Nah, termasuk saya katakanlah bikin ngobrol sore obrolan farming ini kan juga bagian dari konsistensi. Tadi ya hujan, live nggak ya gitu. Tapi saya pikir ini kan bagian dari membangun otot berbagi saya ya. Ya saya perlu memaksakan diri untuk terus kemudian berbagi karena saya ingin menjadi orang yang bisa membersamai teman-teman. Ya katakanlah umur saya berapa lama sih gitu ya. Maksudnya kan katakan sekarang dianggapnya masih setengah perjalanan hidup kalau berdasarkan rata-rata usia kebanyakan orang. Tapi kan usia nggak ada yang tahu ya Kak. Kita bisa aja kemudian dipanggil nanti malam gitu, atau kemudian besok dipanggil, atau kemudian setahun 2 tahun lagi, atau mungkin lebih panjang umur. Sebagaimana teman-teman di Okinawa yang bisa sampai usia 100 tahun ke atas. Andai-andai dikasih usia panjang sampai 100 tahun ke atas, saya juga kepengennya adalah tetap berada dalam kondisi tubuh yang sehat, tetap bisa berpikir, tetap bisa berkarya, berbagi seperti ini gitu. Jadi tidak menjadi tua tetapi merepotkan orang lain gitu, karena tubuh yang sakit, tubuh yang kemudian tidak bisa kita gunakan karena kekeliruan kita di dalam pola hidup kita sebelumnya gitu. Makanya saya kalau lagi sharing, saya juga membranding atau memberitahukan diri saya sebagai edukator gaya hidup sehat. Bukan berarti saya sehat banget loh, nggak juga. Ada juga penyakit muncul, nama juga sudah di usia pertengahan. Tetapi ternyata saya pelajari ketika sakit itu muncul, itu terjadi karena memang pola saya sudah berantakan. Saya sadar betul, mungkin pola makan gula karbonnya kebanyakan, minum air putihnya polanya kacau, tidurnya bermasalah. Jadi selalu ada akibat dari sebab. Nah, kembali ke soal composting ini, saya ingin mengajak teman-teman melihat bahwa tumpukan sampah yang terjadi di sono, di TPS dan TPA itu terjadi karena perbuatan kita. Karena kita punya andil di situ, sahabat semua. Nah, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin menonton video ini, baik secara live maupun secara siaran ulangnya, kapanpun teman-teman nonton ya, mau hari ini, besok, minggu depan, tahun depan, atau mungkin sekian puluh tahun lagi, selama YouTube tidak di shutdown gitu ya, selama kemudian video saya di server ini masih bisa disimak oleh siapapun. Saya ingin mengajak teman-teman, apa kira-kira yang akan terjadi kalau kemudian dari hari ini, sejak hari ini teman-teman memutuskan, yuk saya sudah mau mulai memilah sampah rumah tangga saya, sisa bahan organik. Mulai hari ini saya tidak akan masuk lagi ke tempat sampah yang sama, tetapi akan saya pilah dan kemudian akan saya olah. Dengan cara apa? Oh, tenang sahabat semua. Banyak cara untuk mengolah sisa bahan organik, dengan catatan Anda mau dan Anda tahu kenapa itu perlu dilakukan. Karena itu saya membuat pelatihan composting online untuk one on one-nya. Tapi sekarang, dan mohon doanya teman-teman, saya sih berniat kegiatan ini bisa reguler saya lakukan ya, pengennya sih sebulan 2 kali gitu ya. Jadi dalam 1 bulan ada 2 batch supaya kemudian virus gitu ya. Emang corona aja yang boleh nyebar. Boleh dong kita menyebar virus atau semangat untuk kemudian melakukan proses composting dari rumah tangga. Karena kalau kawasan gampang sih teman-teman. Itu kan ibaratnya top down ya. Orang yang punya kuasa, katakanlah pemerintah atau mungkin kelurahan, pengurus RW RT gitu yang membuat sebuah ketetapan, atau pemilik apartemen pokoknya harus ngolah sampah atau milah sampah. Kalau nggak dipilah bayar denda gitu 10 juta. Pasti kan jadi takut juga kan, oh iya juga deh kita milah. Nah, kalau di Indonesia khususnya di saat ini ya, siapa tahu nanti tahun depan sudah berubah karena ada mungkin perubahan kebijakan, perubahan kesadaran. Siapa tahu setelah corona ini berlangsung usai gitu ya, selesai pandeminya, kita semakin sayang dengan bumi kita semakin mau kesadaran untuk mau memilah dan mengolah sampah rumah tangganya semakin tinggi gitu ya. Jadi apa yang saya bayangkan Indonesia bisa lebih bebas, lebih peduli sampah tahun 2025 itu sudah bukan utopia lagi, tapi sudah di depan mata. Nah, kan itu semua ada tangganya ya teman-teman. Nah, ini adalah bagian dari tangga itu. Jadi, sahabat semua, bayangkan kalau teman-teman mulai sejak hari ini memutuskan untuk mau memilah dan mengolah sampah rumah tangganya, kira-kira apa yang akan terjadi di TPS dan TPA mendatang? Bisa jadi sudah sangat jauh berkurang, dan bisa jadi tanah-tanah di sekitar Anda lebih subur, bisa jadi
kemudian katakanlah Anda jadi punya media tanam yang bisa Anda pakai untuk menanam sayuran yang bermanfaat untuk keluarga Anda, bisa jadi. Ya, sahabat semua. Jadi saat ini Rumah Hijau sedang memiliki sebuah program belajar composting bersama Rumah Hijau. Kalau teman-teman mau ikutan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Nanti japri saya gitu ya, lewat inbox boleh, lewat Facebook boleh, lewat DM. Kalau tahu nomor WA saya, silakan langsung kontak WA saya untuk kemudian mendapatkan link pendaftarannya, supaya kemudian nanti teman-teman bisa katakanlah bisa memulai untuk melakukan kegiatan program belajar composting online ini. Nah, saya tanya dulu ya. Saya lihat dulu siapa yang sudah hadir. Kak Unik Riva, saya pernah Kang buat composting di bag kompos, tapi kenapa ya kok belatungnya banyak? Caranya gimana ya Kang? Itu dia Kak Unik Riva yang mau saya sharekan tipsnya. Tapi saya lihat sapa dulu, ada Kak Mila Jamila, ada Kak Novandara. Wih, ada Bu Dokter, Bu Ratih ini. Kak Dokter, nanti silakan simak tayangan ulangnya ya, karena kan mungkin sudah sekian panjang nih. Tapi semoga selalu sehat Kak Dokter di sana. Kalau ada ketemu sama teman-teman dokter tuh pengennya beliau semua tuh dalam keadaan sehat, karena kan selalu berada di garda depan untuk membantu banyak orang lebih sehat. Baik, kenapa ya kok banyak belatungnya? Nah, ini yang juga akan saya sharekan teman-teman semua di pelatihan composting online ini. Jadi kalau ada tantangan, kendala seperti ini, silakan nanti kita carikan solusinya. Tapi secara umum ya Kak Unik Riva, ketika sisa bahan organik kita atau kompos kita kemudian berbelatung, biasanya yang terjadi adalah dua hal. Pertama, sampahnya kurang tercacah, jadi kemudian ngeprok aja seperti itu. Dan yang kedua adalah sisa bahan organiknya terlalu basah. Nah, kok bisa ya terlalu basah? Iya, karena kan karena memang sampah basah, maka ketika dalam proses kompos dia akan semakin lembab. Kalau teman-teman perhatikan, Kak Unik perhatikan, itu biasanya jadi lebih hangat tuh. Nah, itu kan terjadi penguapan, ada uap terjadi, kelembapan bertambah. Nah, ketika sisa bahan organik kita lembab, maka di sanalah berpotensi memunculkan dua hal tantangan terbesar dalam composting. Apa itu? Yang pertama adalah aroma. Biasanya orang kalau ngompos, kok bau ya, composting sama juga sampah ya pasti bau. Ya itu yang bikin sampah kita bau ya sampah organik itu. Tetapi durasinya bisa kita percepat. Dengan cara apa? Supaya dengan cara kita berikan penggembur. Nah, Kak Unik sudah kasih penggembur belum di kompos bagnya? Misalkan katakanlah penggembur itu adalah material organik yang bisa menyerap air ya. Misal contoh serbuk kayu, sisa-sisa gergaji, daun kering. Kalau nggak tahu masih ada abu gosok nggak di sekitar tempat teman-teman semua, bisa pakai abu gosok, pakai sekam bakar juga bisa, walaupun kemudian kadar penyerapannya tidak sebaik serbuk gergaji. Kalau saya sih sarankannya serbuk kayu ya teman-teman, itu jauh lebih mudah menyerap dan jauh lebih bisa menstabilkan. Nah, jadi kuncinya adalah Kak Unik, misalkan belatungnya lagi banyak, pertama, mindset lagi nih, jangan dimusuhin belatungnya, atau belatung itu adalah justru mereka lah yang punya peranan dalam proses composting. Kalau mereka nggak ada, komposnya nggak jadi-jadi gitu. Tidak akan terjadi sebuah proses pembusukan yang signifikan. Tidak ada nutrisi yang terolah dari sisa bahan organik kita menjadi hal-hal atau zat-zat yang bisa diserap oleh tanah gitu. Dan kemudian bisa diambil oleh tanaman-tanaman kita. Jadi ada prosesnya, memang ada tangganya, ada makhluk yang menjadi perantara antara sampah dengan nutrisi gitu. Jadi ya si belatung ini. Nah, kalau mereka nggak ada, bisa bermasalah kompos kita sebetulnya. Jadi biarkan mereka ada. Nah, tapi kok banyak banget. Nah, gimana cara nguranginnya? Berarti sisa bahan organik Anda terlalu basah adonannya. Tambahkan saja penggembur Kak Unik. Bisa kasih daun kering, bisa kasih serbuk gergaji, lalu diaduk-aduk sedikit supaya kemudian kelembapannya itu berkurang, sehingga kemudian nanti belatungnya juga akan berkurang dengan sendirinya. Nah, asik. Nah, tips-tips seperti itu yang akan saya sharingkan di grup. Siapa tahu kalau dulu ya one on one ya, tantangannya ya kemudian kita by feedback seperti itu. Tapi kalau di grup, mudah-mudahan ini ada 11 orang nih di batch pertama. Siapa tahu teman-teman mau ikutan di batch berikutnya. Itu aja udah seru nih, karena kita baru masuk di video pertama kan tentang mindset, tentang composting ini. Jadi karena sekali lagi, kenapa video pertama itu tentang mindset? Ya, melakukan proses composting itu sebenarnya gampang teman-teman, serius gampang banget. Metodenya sudah ada. Dan saya aja 6 tahun sudah menjalankan itu, dan saya nggak sendirian, banyak teman-teman saya sudah menjalankan. Nah, yang nggak mudah adalah menemukan kenapa kita mau melakukan proses composting setiap hari. Nah, ini kalau ada Kak Septiani Rina ini, silakan teman-teman mampir ke Instagramnya. Beliau mah sudah
sudah keren nih proses compostingnya, hidup greennya sudah sangat teladanable deh. Bahasa apa lah gitu, teladanable, tapi sangat bisa diteladani. Silakan mampir ke Instagramnya Kak Septiani Rina itu. Nah, pertanyaan selanjutnya biasa seperti ini, yang suka sampai ya, saya langsung sharingkan aja di sini, karena kalau teman-teman bisa sampai ke segmen video ini, tanda teman-teman memang menonton. Video saya cukup panjang nih kan, katakanlah mungkin sudah bisa, ini berapa nih? Oh, mungkin sudah bisa hampir 10 atau 15 menit lebih. Nah, kadang-kadang pertanyaannya begini, Mas, apakah kegiatan program belajar ini berbayar? Jadi gini teman-teman semua, saya tuh pengen banget ngasih pelatihan ini gratis atau free, kemudian teman-teman silakan belajar, langsung belajar sini, nanti saya bagikan e-booknya dengan free segala macam. Tapi goal saya bikin pelatihan ini bukan hanya sekedar menyebar ilmu. Karena apa? Di dunia internet sekarang ilmu itu banyak banget, teman-teman tinggal cari aja dan semuanya bisa dipraktekkan. Bener ya Kak Septiani ya, kalau kita di dunia composting, coba aja search, googling cara mengompos sampah rumah tangga Anda, banyak langsung kemudian caranya. Pertanyaannya, apakah Anda mau melakukan itu? Apakah Anda merasa tergerak untuk melakukannya? Nah, salah satu hal yang membuat seseorang tergerak untuk melakukannya, ini berdasarkan pengalaman saya mengikuti beberapa pelatihan dan membantu pelatihan, baik pelatihan homeschooling, kemudian ada kegiatan-kegiatan pelatihan lainnya. Saya melihat bahwa ketika sebuah pelatihan itu digratiskan, yang terjadi apa? Orang-orang take it for granted gitu ya bahasa Inggrisnya ya. Benar ya Kak Rati ya? Kak Rati lebih jago bahasa Inggris dari saya nih. Take it for granted, jadi artinya apa? Mereka ya gratis ini gitu, nggak dijalanin nggak apa-apa. Padahal dalam composting yang sangat penting itu actionnya. Tidak masalah metode Anda sesederhana apapun, tapi kalau Anda nggak action, nggak jalan ini pelatihannya, Anda hanya sekedar tahu tetapi tidak pernah melakukan. Minimal kalau Anda ikut pelatihannya ini, setidaknya Anda sudah tahu caranya dan sudah melihat ada orang-orang yang bersama Anda melakukannya, dan kemudian nyata hal itu bisa. Apalagi kalau Anda tambah praktek, lebih bagus lagi. Nah, jadi pertanyaannya adalah apakah kegiatan ini berbayar? Saya bilang berbayar. Berbayar berapa Mas? Nah, tadinya kalau di pelatihan composting online itu saya berbayarnya itu sekitar 150.000 per sesi. Sesi itu artinya ya sampai selesai gitu ya. Karena kan one on one ya 150.000 cincai lah ya. Maksudnya masih untuk sebuah ilmu. Saya nggak tahu kalau teman-teman ikut sebuah training yang kemudian mentornya head to head seperti ini mengajarkan day by day, itu kira-kira berapa bayarnya gitu ya. Bisa jutaan juga kan kalau kemudian katakanlah tentang bisnis, relationship dan sebagainya. Tapi kalau di pelatihan program ini apakah berbayar? Berbayar. Berbayarnya ya saya bikin ini cuma buat syarat aja sih, supaya kemudian teman-teman, gue udah bayar nih, ada perasaan seperti itu ya. Kalau misalnya mau dikira-kira, misalnya mumpung ada Kak Unazak nih misalnya, sebagai salah satu pengusaha bubur ceker Sukabumi paling enak di daerah Jakarta Timur, Pondok Kelapa, silakan langsung ke Dimsum Momi aja atau ke Instagramnya Kak Unazak ini. Beliau memiliki bubur ceker yang enak banget. Mungkin harganya antara 2-3 porsi buburnya Kak Una lah. Pokoknya sangat affordable menurut saya. Dan ini saja teman-teman ya, ini saja dengan syarat yang murah meriah ini gitu, yang katakanlah kalau saya pakai istilahnya kayak Anda makan di warung Padang lengkap lah gitu, biaya investasinya ini aja membuat beberapa orang mundur loh teman-teman. Artinya apa? Artinya memang belajar composting ini kalau teman-teman tidak niatkan itu memang nggak mudah jalan. Nah, bayangkan diminta bayar aja yang sangat murah itu aja teman-teman masih berpikir dan kemudian menganggap itu sebagai investasi yang mungkin tidak worth it untuk dikeluarkan, apalagi teman-teman mau melakukan proses compostingnya. Nggak enak ya dengernya. Saya juga nggak enak ngomongnya, tapi memang itu kenyataannya teman-teman. Kalau sahabat semua memang serius mau melakukan proses composting, maka sebetulnya semakin besar investasi yang Anda keluarkan, maka Anda akan semakin merasa sayang untuk tidak melakukannya. Nah, saya katakanlah biaya komitmen ini hanya untuk kemudian membantu saya dan Anda sama-sama untuk kemudian yuk kita semangat menyelesaikan pelatihan ini sampai selesai.
pastikan Anda praktek karena Anda sudah keluar investasinya. Berapa sih biayanya Mas? Boleh japri saya. Pokoknya murah lah, kurang lebih 3 porsi bubur ayam Sukabumi atau 1 porsi nasi Padang super lengkap. Ya, cincai lah. Baik sahabat semua, terima kasih sudah hadir. Apakah teman-teman ada yang mau ditanyakan di dalam sesi ngobrol kita kali ini? Dan saya sangat bersemangat sekali karena hari ini batch pertama sudah dimulai dan keluar pertama sudah dimulai juga. Teman-teman di grup sudah mulai saling memperkenalkan diri dan sudah mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan dari keluar yang pertama. Dan setelah itu akan ada sesi keduanya, sesi ketiga, dan sampai sesi ke-8 ya. Nanti akan ada cool zoom, lalu kemudian e-booknya saya bagikan. Mudah-mudahan, oh ya tidak hanya itu, saya ada pendampingan selama 30 hari juga. Jadi grup WhatsApp ini akan tetap hidup selama 30 hari ke depan setelah cool zoom, sehingga kemudian teman-teman bisa berbagi proses compostingnya. Saya juga akan berbagi proses composting saya gitu, apa adanya. Ya jangan kaget ya nanti kalau di grup WhatsApp tempat sampahnya jelek banget Mas. Ya iya, saya mau pakai apa yang ada di tempat saya aja. Kan kadang-kadang ada orang bikin pelatihan gimana caranya biar cakep kesannya, biar pokoknya kemasannya menarik. Mungkin saya termasuk tipe yang, makanya saya dapat istri yang pinter banget ngejaga kemasan. Yang sangat rapi, yang sangat bersih. Saya tipenya mah cowboy, yang penting saya berfungsi dulu. Masalah kemudian ya penampilannya agak-agak dekil ya itulah kesehariannya gitu, itulah keseharian kita gitu. Tapi kalau kemudian teman dengan apa ya, ada orang yang dengan menjaga peralatannya bersih jadi semangat, tapi kalau saya tipe yang apapun kondisinya jalanin dulu gitu. Yang penting jangan sampai sisa bahan organik kita tidak terolah karena apa? Karena kita ada males dan sebagainya. Nah, semoga komunitas ini bisa membuat teman-teman yang ingin belajar composting menjadi lebih bersemangat. Baik, sahabat semua, terima kasih banyak karena tidak ada pertanyaan. Kalau begitu, saya cukupkan ngobrol sore urban farming sore hari ini. Terima kasih sahabat semua, jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan. Mari kita berdoa bersama-sama, semoga pandemi ini dapat segera berlangsung. Kita sukseskan program vaksinasi agar tercipta kekebalan komunal, dan sambil menunggu itu terjadi atau sambil kemudian kita melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan bersama-sama, mungkin melakukan urban farming ada salah satunya teman-teman. Berdayakan nih lahan terbatas Anda untuk memilah dan mengolah sampah rumah tangga Anda, untuk menanam tanaman-tanaman yang menyegarkan dan bermanfaat di rumah Anda. Saya Andito, urban farmer dan multi farmer dari Jakarta Timur. Sampai kita ketemu lagi di Ngobrol Sore Urban Farming episode yang selanjutnya. Bye.